Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan saja kita ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya bahwa hanya dalam Tuhan kita bisa bersukacita senantiasa. Tapi kalau kita tidak dalam Tuhan adalah sangat sukar dan sulit untuk kita bisa bersukacitalah senantiasa. Yang namanya senantiasa artinya bahwa kita terus-menerus diajar oleh firman Allah untuk senantiasa bersukacita. Kalau senantiasa artinya bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam musim model apapun juga, sebagai anak-anak Tuhan kita diajar untuk senantiasa bersukacitalah dalam Tuhan. Itu berarti bahwa tanggal tua kah, tanggal muda kah, ada masalah kah, tidak ada masalah kah, ada pergumulan kah, tidak ada pergumulan kah, dompet tebal kah, dompet tipis kah, firman Allah mengajar kita bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kecenderungan kita hanya bersukacita pada waktu tanggal muda. Kalau hanya tanggal muda kita bersukacita, saya pikir komunis pun bisa lakukan itu. Kecenderungan kita hanya bersukacita kalau semua urusan lancar, semua urusan beres, ibarat lautan tenang, teduh, kita bersukacita. Kalau kita hanya bersukacita dalam situasi dan kondisi seperti itu, saya pikir komunis pun bisa buat itu. Artinya kita tidak perlu menjadi anak Tuhan, kita tidak perlu jadi orang yang dalam Tuhan untuk bisa bersukacita. Tetapi ada keistimewaan bagi kita sebagai umat, sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, untuk dalam situasi kondisi apapun juga, kita bisa senantiasa bersukacita. Ada 3 hal penting yang dituntut dari kita supaya kita bisa senantiasa bersukacita. Makanya dalam ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan Paulus tidak hanya mewacanakan itu, tidak hanya meretorikakan bahwa harus bersukacita, tapi dia mempraktekannya. Karena ketika dia menulis kitab Filipi, dia sedang ada dalam keadaan di penjara. Tapi dalam keadaan di penjara seperti itu pun dia berkata bersukacitalah senantiasa. Lalu gimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Ada 3 hal penting yang dituntut dari kita. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau orang tahu kebaikan hati kita, berarti kita berbuat kebaikan. Dan saya percaya hal ini yang penting, yang pertama yang dituntut dari kita, supaya kita bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan, maka kita harus berbuat kebaikan. Kita harus hanya melakukan hal-hal yang baik saja. Tidak boleh melakukan hal yang jahat. Karena ketika kita berbuat kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Dan kalau kebaikan-kebaikan yang kita tuai, ya pastilah akan ada sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita berbuat kejahatan, kejahatan itu menyakitkan hati kita suatu waktu. Dan akhirnya itu yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Itu yang akhirnya merampas sukacita kita dalam kita menjalani hidup. Contohnya saja kalau kita berbuat ketidakbaikan, kita berbuat jahat kepada sesama. Dan akhirnya kita dipenjara atau kita
dikejar-kejar orang, kan otomatis menghilangkan sukacita itu. Tapi ketika kita berbuat kebaikan demi kebaikan, itu menolong, mempertahankan untuk kita tetap bersukacita dalam segala musim apapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Hal yang kedua yang dituntut dari kita untuk bisa senantiasa bersukacita adalah ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal yang kedua adalah janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya hal yang kedua dituntut dari kita supaya kita bisa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh khawatir. Kekhawatiran itu akan merampas, menghilangkan sukacita dalam hidup kita, yang akhirnya membuat kita tidak bisa bersukacita. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita senantiasa mau menghilangkan, melemparkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Kita sampaikan kepada Allah dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Sehingga itu akan mempertahankan kita untuk bisa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi kecenderungan kita dalam banyak hal kita dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Dan itu yang membuat kita tidak bisa bersukacita. Nah karena itu supaya kita bisa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, mari kita tidak boleh khawatir. Ketika kekhawatiran itu mulai ada, kita usir dalam nama Yesus. Kita berkata bahwa saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti mampukan saya. Sehingga kepercayaan dan keyakinan itu akan mengusir dan menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita. Dan ketika kekhawatiran itu tidak ada, itu yang membuat kita bisa tetap bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun juga. Yang ketiga, dalam ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hal yang ketiga yang dituntut dari kita adalah mari kita belajar berpikir yang positif. Berpikir yang positif itu seperti apa? Yang berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang harus mewarnai pikiran kita. Karena dengan kita berpikir yang positif terus, kita akan bisa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tetapi ketika pikiran hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik ada dalam pikiran kita, itu bisa merampas sukacita dalam hidup kita. Tapi kalau kita belajar mulai berpikir yang positif, mulai berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan firman, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, maka saya percaya itu yang membuat kita bisa senantiasa bersukacita dalam Tuhan, dalam musim apapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi selalu berpikir yang positif itu penting. Jangan berpikir hal-hal yang negatif tentang orang. Jangan berpikir hal-hal yang jahat tentang orang, merencanakan yang jahat buat orang lain. Kita singkirkan itu dari pikiran kita. Tapi sebaliknya hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang suci, itu yang terus mewarnai, menghantui pikiran kita. Maka itu yang membuat kita bisa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar, menasihati kami bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena itu ajar kami supaya kami selalu berbuat kebaikan. Jangan khawatir dan selalu berpikir yang positif. Itu terus kami lakukan dalam hidup kami sehingga kami bisa senantiasa bersukacita. Roh-Mu yang terus tanamkanlah, materaikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman